apakah kopi itu tanaman asli Indonesia? Ya, jelas bukan tentunya. Tapi kalau menjadi milik kita, ya. Bergas TV, Colors of Jogja. Salam Bergas. Ketemu lagi dengan saya untuk ngobrol-ngobrol soal kopi. Jangan lupa jika Anda suka, like dan subscribe ya. Awalnya itu dari kawasan terpencil ya di Ethiopia. Ini catatan-catatan itu mengatakan begitu. Ini di abad 9 kira-kira. Tahun tepatnya ya 850-an ya kalau nggak salah. Itu ada satu dataran tinggi namanya Kava itu. Nah, dari situlah awal mula ditemukan oleh seorang penggembala. Penggembala ini namanya Kaldi namanya. Dia penggembala kambing. Setelah dia melihat kambingnya itu makan satu buah atau beris gitu dari sebuah pohon, ternyata kambing itu jadi energik gitu, jadi semangat setelah makan buah itu. Nah, Kaldi sendiri tidak mengerti ini apa ini yang dimakan. Dia tanya, akhirnya ya dia sebarkan ke warga-warga di kampung dia. Nah, berceritalah dia soal kambingnya itu. Orang-orang di kampungnya ya dia. Terus akhirnya mereka mencoba juga makanan itu. Terus hasilnya gimana? Oh, ternyata mereka bisa terjaga di malam hari. Jadi kalau orang bilang itu betah melek gitu. Jadi wah, semua bingung ini makan apa gitu kan. Karena masih berupa buah, berisnya itu. Terus akhirnya apa? Akhirnya dari situ itu menyebarlah cerita itu ya. Cerita ya dari mulut ke mulut. Habis itu ke kampung lain, dari kampung lain sampai ke wilayah lain lagi. Akhirnya keluarlah cerita itu sampai keluar Ethiopia gitu. Jadi terus menyebar cerita itu, orang belum tahu apa ini sebenarnya pohon ini, tapi ya jadi bahan omongan. Nah, akhirnya cerita tentang buah yang buah booster ya semacam itu, jadi pendorong energi dan semangat itu terus terbawa akhirnya itu sampailah ke Semenanjung Arab. Semenanjung Arab itu kan ada beberapa negara ya. Nah, di mana itu kemudian cerita kopi itu nyampe itu di daerah yang sekarang sih namanya ya Yaman. Kemudian ada seorang tabib gitu ya, mungkin ini semacam suka mengobati ya, namanya tabib itu kalau dalam catatan yang saya baca itu namanya Ali bin Umar ya, Ali bin Umar. Nah, akhirnya dia itu tidak menjadi minuman, kopi belum jadi minuman. Nah, itu masih apa, dia merebus itu, kemudian dari buahnya itu direbus, diolah, akhirnya jadi obat. Kemudian obat itu termasuk obat, dia waktu itu ngobatinya soal penyakit kulit juga. Jadi kok bisa untuk menyembuhkan ini itu, sampai penyakit kulit pun sembuh. Nah, rame lagi kan cerita itu. Nah, akhirnya di wilayah Semenanjung Arab itu orang menyebutnya waktu itu bahasa Arab ya, mungkin namanya kohwah gitu, kohwah. Jadi bahasa Arab ini kopi itu memang kohwah itu, akhirnya mereka yang menyebut semacam itu. Nah, akhirnya bergeser-geser sampai ke beberapa wilayah gitu-gitu. Kemudian ada yang menyebutnya dengan dialek-dialek yang seperti kafe. Mungkin dari situ awalnya kopi. Jadi dari kohwah kemudian disebut kafe, lalu ada yang akhirnya mungkin kafe itu juga dari situ ya. Itu dialek-dialek di Semenanjung Arab. Dari kohwah kemudian jadi kafe, kemudian ya orang lain menyebutnya, akhirnya terkenalah namanya kopi. Nah, jadilah kopi itu di Indonesia. Akhirnya masuk di abad ke-15 ya, jadi setelah berapa itu? 6 abad ya, dari 9 abad 9 masuklah ke abad 15. Nah, itulah tanaman kopi itu mulai banyak ditanam di Yaman. Kemudian seabad kemudian menyebar lagi ke kawasan-kawasan lain di Semenanjung Arab itu. Di Turki ini jadi ngetop banget kopi ini, karena Turki itu menjadi negeri pertama yang menyangrai atau apa,
memanggang, roasting kopi untuk dijadikan minuman. Yang pertama membuat minuman itu adalah Turki. Yang kemudian mereka minumnya macam-macam, ada yang cuma murni minum kopi, dicampur cengkeh, kayu manis dan sebagainya. Jadi saat mereka minum mulai dinikmati namanya kopi itu. Nah, ini kan terus menyebar ke beberapa negara semenanjung Arab sampai mungkin ke Saudi Arabia ya, sampai ke situ, yang kemudian semakin menyebar lagi apa? Ya karena di Mekah itu kan banyak orang Islam, Muslim itu yang menunaikan haji. Itu kan waktu itu ya ribuan orang ya, mungkin puluhan ribu. Akhirnya mengenal minuman kopi itu di Arab. Ribuan orang yang datang tiap haji itu kan akhirnya menyebarkan cerita-cerita itu. Yang akhirnya menyebar kemana-mana sampai ada yang menyebutnya kopi itu sebagai wine of Arabi. Nah inilah yang kemudian semakin terkenal kopi itu di abad 16. Nah ini nyebar lagi karena begitu terkenalnya itu menyebar lagi ya ke wilayah lain. Nah, ini kan orang-orang dari Eropa datang, kemudian mereka membawa kopi itu ke sejumlah negara Eropa, ya masuk ke Italia, ke negara lain, ya masuk ke mungkin ya juga ke Belanda ya. Nah mulai terkenal lagi di Eropa itu, rame masalah kopi ini, sampai ada yang menganggap ini minuman setan. Ada yang semacam itu, sampai gereja Eropa itu menghujat semacam itu. Ini minuman setan ini. Rame orang, kontroversi terjadi di Eropa. Saat itu pemimpin gereja Katolik itu Paus Clemens VIII itu sampai turun tangan beliaunya itu. Nah, akhirnya Paus mencicipi itu. Nah setelah mencicipi dia ya mungkin merasa bagus ya kopi itu dia cicipi sendiri, ya akhirnya dia mengeluarkan ya semacam fatwa ya. Fatwa itu apa sebutannya biasanya itu semacam surat keputusan dari kepausan, ada semacam itu yang menyatakan bahwa kopi itu ya direstui, malah diberkahi oleh dia sebagai minuman yang baik. Jadi setelah itu popularitas kopi tidak terbendung akhirnya di Eropa ini. Ini mengubah tradisi orang sana. Dalam catatan itu ada yang menyebutkan bahwa kopi itu justru menyingkirkan minuman untuk breakfast, untuk makan pagi. Yang biasanya mereka minum bir atau wine, mereka menggantinya dengan kopi. Kongsi dagang Hindia Timur yang miliknya Belanda itu, mereka berdagang. Akhirnya dianggap penjajah karena berdagang dengan bawa pasukan, bawa militer. Ya, akhirnya kopi itu dibawa karena ini bisnis besar. Jadi di abad-abad itu, di abad 17 itu, 1600 sekian ya, ketika masuk ke Indonesia, VOC, wah itu apa istilahnya, tak bisnisnya. Akhirnya ditanamlah itu di dekat Batavia. Ini diperkirakan tempatnya adalah di timur Jatinegara. Di situ pertama ditanam itu. Dari beberapa catatan itu ditanam di sebelah timur Jatinegara. Itu yang kemudian kita kenal sebagai Pondok Kopi itu sekarang. Nah, itu mungkin awal mulanya. Nah, dari situ itu ditanam. Dari situ juga akhirnya menyebarlah tanaman kopi itu ke wilayah-wilayah lain, ke Jawa Barat, Jawa Tengah, sampai Jawa Timur, dan menyebarlah ke pulau-pulau lain setelah itu, Sumatera, Bali, Sulawesi, dan lainnya. Ya tentu saja ini bukan untuk keuntungan bangsa Indonesia saat itu, ya kepentingannya VOC, karena mereka berdagang kopi itu sangat menguntungkan di abad-abad itu. Makanya mereka itu sebenarnya menerapkan apa yang disebut sebagai tanam paksa itu, apa ya, kultur stafel. Coba nanti dilihat ya di buku, ada beberapa buku yang bercerita tentang itu, tentang tanam paksa itu. Nah itu ada
yang baru itu ada punyanya Profesor Jan Breman kalau nggak salah, itu bicara soal keuntungan kolonial dan kerja paksa itu. Nah akhirnya apa? Ya Belanda bisa menjual itu, ekspor kemana-mana, bahkan justru sampai ke Amerika juga ya, jualnya sampai ke sana. Jadi di abad ke-18 itu kita bisa membayangkan ketika sudah lewat masa abad 17, abad 18, nah itu kita bisa lihat perkembangan kopi seperti apa. Itu adalah salah satu komoditas ekspor yang paling menguntungkan di dunia. Itu di abad 18 itu. Ya. Jadi komoditas yang paling dicari setelah minyak. Kira minyak mentah. Jadi itu kopi itu setelah itu. Jadi banyak diburu orang karena sangat menguntungkan. Jadi makanya kopi-kopi kita itu kan sampai juga ke Amerika sana saat itu. Makanya kan mulai dikenal juga akhirnya di semua benua ini mengenal yang namanya kopi ini. Jadi ini memang betul-betul di abad 18 itu popularitas kopi luar biasa. Ya, dalam catatan itu ada yang mengatakan ya itu kopi itu mungkin nomor 2 setelah minyak. Nah itulah begitu kopi sampai di Indonesia, sampai akhirnya sekarang di negeri kita ini di semua pulau ya orang nanam kopi lah ya, yang terkenal. Tapi awal mula itu ya di Jawa ini, belum menyebar ke lain, terus di tanam paksa kan sama Belanda, keuntungannya lebih banyak Belanda. Tapi apa yang terjadi setelah itu? Ya yang terjadi kopi Jawa itu jadi terkenal sampai mana-mana, sampai dalam kamus bahasa Inggris saja yang istilahnya American English itu ada kata yang namanya Java. Java itu artinya apa? Di situ artinya kopi. Makanya mereka kalau di Amerika ada yang menyebut cup of Java, itu adalah secangkir kopi untuk menyebut itu. Lebih terkenal lagi tahun berapa ada kelompok Manhattan Transfer itu kalau di musik dia punya lagu namanya Java Jive. Ya, itu juga menyebut soal kopi, soal Java. Ya, jadi begitu terkenalnya sampai masuk kamus, Java itu adalah kopi. Ya, luar biasa sekali itu waktu itu yang namanya kopi dari Jawa ini yang tersebar di Amerika. Nggak percaya buktikan aja di kamus ada, nanti dicari di kamus Inggris ya, misalnya Inggris itu menyebutnya Java sebagai kopi, ya, cup of Java mereka ngasih contoh itu. Jadi terkenal memang namanya itu kopi Jawa. Ya, tapi ya inilah sejarah kopi itu tadi, perjalanannya sampai ke Indonesia seperti itu. Jadi kalau ditanya apakah kopi asli Indonesia, ya tidak, tapi kan akhirnya menjadi milik kita. Paling tidak setelah kemerdekaan semuanya kembali ke Indonesia. Kopi akhirnya jadi salah satu kekayaan Nusantara. Jadi kita kayaknya market share-nya masih 4 lah ya, kalau nggak salah di peringkat 4. Tapi setidaknya kita punya kopi jadi milik kita, gitu kan. Walaupun tidak asli Indonesia, tapi jadi milik kita. Bahkan terkenal sekali, terutama yang Java. Di era modern ini tahu ada yang namanya bahasa pemrograman. Jadi ini di komputer ya. Itu namanya JavaScript. Logonya adalah secangkir kopi hangat. Sari deh. Namanya Java, itu bahasa, jadi itu programming language, jadi bahasa pemrograman di komputer. Jadi cari namanya itu JavaScript. Itu hebatnya kopi Jawa terutama ya, karena ini yang terkenal di situ. Kenapa ada JavaScript itu, lihat logonya seperti itu. Jadi inilah kopi kita juga menjadi terkenal. Ini kopi kita akhirnya ya. Dia menjadi salah satu koleksi kopi Nusantara kita. Oke, salam bergas.